tahun 2022 meskipun belum memasuki tahun 2024 sudah ramai Mang Betul. para calon-calon lah ya. Ya, para politikus. Para politisi, Oh, bukan politikus, bukannya beda. politisi. Oh, beda. Apa bedanya politisi dengan politikus? Politikus itu berarti tikus yang bisa poli. Oh, iya, gitu. Politisi yaitu mah istilah aja sih Mang sebetulnya ya. Maya sebutan aja. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Di kesempatan sekarang tadi orang kan Naon? di opening bahas tentang tahun 2002 yang sudah memasuki di penghujung tahun. Betul. Tinggal beberapa hari lagi Mang kita di 2022 ini. Tinggal beberapa hari lagi terus nanti kita masuk di tahun 2023. Tapi pergolakan dan persaingan serta perperan dari beberapa calon politisi ya, baik itu mau calon presiden, mau calon wakil rakyat ya, calon legislatif sudah mulai beraksi untuk memikat lah masyarakat supaya memilihnya. Iya. Benar ya betul. gitu. Orang rada hati-hati. Dan memang Mang kalau orang lihat di TV itu sudah ada kampanye juga Mang. Nanti pelaksanaan nyoblos itu orang sampai keinget. Itu teh 14 Desember. Salah. 14 Februari 2024. Kayak itu kayak Valentine. Oh, itu tanggal lahir anak orang 14 Februari. Ngaranna Valentino. Bukan. Lain. Febriano. Tapi setidaknya bakal jadi rada-rada gampangnya. Ya. Jadi pastilah anak muda itu selalu ingat dengan yang namanya 14 Februari sebagai hari Valentine atau hari cinta gitu hari ya. Cinta. Tapi itu mah kan di luar negeri. Nah, di orang mah nanti ingat yang namanya 14 Februari itu 2024 pemilihan. Itu adalah pemilihan. Apa aja sama nggak kayak kemarin? Kayaknya sama. Diserempakan. Ya, presiden, terus pemilihan caleg-caleg gitu, DPRI, provinsi, DPRI dulu dong. DPRI, DPRD, DPR RI, DPR, DPRD, terus DPRD kabupaten ya. Iya, DPD gak sama DPD gak? Dulu sempet. Aya sih. Barengan sama DPD kan. Tapi pokoknya geus berapa tahun itu lo tahun gitu ya. Tapi kalau ngomongin masalah pemilihan kemarin di tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu dilakukan pengocokan atau bahasa orang urutan nomor partai Mang. Pemilihan nomor urut gitu ya, pengocokan. Iya, pengocokan. Arisan benernya. Sorry, arisan. Anu keluar partai anu selamat ya. Ya gitu, takutnya pengocokan tuh istilahnya kemana gitu. Ya bukan perebutan, apa sih Bang tadi teh? Penentuan nomor urut partai. Nomor urut partai gitu. Itu sudah dilakukan dan ada beberapa partai yang lolos verifikasi, ada juga yang tidak. Ada banyak kalau nggak salah Mang, ada belasan. Banyak, bahkan ada beberapa partai yang berusaha untuk mengajukan banding. Lah. Ini seperti gimana nih? Kalau partai saya gitulah. Berarti untuk beberapa proses sudah mulai bertahap begitulah ya, dari mulai bukan pemilihan apa tadi itu? Penentuan nomor urut nomor urut partai. Hari Rabu itu tanggal 14 Desember kemarin. Berarti sekarang sudah ada partai-partai apa saja yang dia akan ikut serta di pemilu 2024. Apalagi aing ngomong. Terus nanti juga itu kan sudah ada nomornya juga, nomor urutnya sudah ada. Berarti nanti tinggal pergerakan partainya menurutnya. Nanti tinggal mungkin dulur Mamang bisa menentukan lah gitulah. Kira-kira yang ini partai buah mangga atau partai buah pisang bisa kan. Gak mau orang mah nyebut-nyebut itu, udahlah pakai nama buah aja. Oke, kan kampanye orang tanya. Iya, kampanye. Tapi kalau ngomongin masalah pemilihan, pencoblosan, partai-partai, politisi, orang
mendapatkan data dari KPU nih Mang, dari beberapa perhelatan pemilu yang dilaksanakan sampai terakhir kami kemarin di 2019 berarti ya. Iya, betul. Ya, di 2019 itu terjadi penurunan grafik untuk yang golput pakai F orang. golput ya, golongan putih. Macan putih. Macan salju gitu namanya. Nah, di tahun 2019 kemarin mengalami penurunan. Orang kutip dari lembaga survei Indonesia LSI. Di tahun 2014 nih Mang, ini FYI aja untuk dulur Mamang dan supaya jadi pengetahuan juga dan juga sebagai wujud bersyukur. Artinya dari tahun 2014 sampai 2004 sampai 2019 kemarin itu mengalami penurunan. Di mana di tahun 2004 ini Mang persentase lah, bukan orang-orang ya, persentase golput ketika pemilu tahun 2004 itu berada di 23,30%. Nah, di tahun 2009 ini naik. Jadi 27,45%. Tadi berapa di 2004 itu 23,30, naik. Tidak usah gembira atas kenaikan ini mah, karena ini persentase yang golput. Dan di tahun 2014 itu sekitar 30,42%. Naik lagi berarti ya. Nah, kemarin terakhir di tahun 2019 menurun drastis. Berada di 19,24%. Lumayan ya, berarti kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam menentukan masa depan atau menentukan pemimpin sudah mulai tercipta. Beda kalau pejabat teratur ya gitu kalimatnya. Terus juga udah pejabat naon perasaannya RT lain, RW lain orang tidak. Ini orang dikutip dari datanya LSI KPU ini dari tahun 2004 sampai 2014 dan di tahun 2019 tadi di 19,24% orang ambil dari data dari Lingkar Survei Indonesia yang dilakukan random sampling lah ini di tahun kemarin 2019 tuh ya. Lumayan lah ini sebagai kesadaran begitulah bagi para pemilih. Ternyata memang kesadaran tingkat partisipasi dalam pemilihan itu sudah mulai ada aware gitulah ya. Memang harus mulai kita sadari Mang kayak namanya masa depan negara kita ini tentu ada di tangan-tangan kita lah gitu istilahnya ya. Gitu. Dan mungkin ini karena didukung juga Mang dengan teknologi yang mudah diakses, mudah isi user lah ya gitu. Informasi lebih banyak bisa ditemukan atau didapatkan oleh masyarakat baik di kota maupun di desa-desa gitu ya. Karena juga mungkin bagi generasi milenial yang lahir di tahun 2000 itu kan sudah dapat hak pilih juga kan di usia 17 tahun. Apalagi ini kan 2019 berarti secara tidak langsung mereka sangat antusias terhadap proses demokrasi di pertama kalinya dalam hidup gitu. Dalam hidup. Iya kan? Kan pertama kali 2019 kan pertama kali. Terus kedua KTP kan ya. Kalau belum punya KTP kan. Pertama udah punya KTP. Kedua secara usia memang sudah memenuhi kriteria. Terus yang ketiga 17 tahun dapat hadiah Oplas. Itu mah episode itu ya. Di Korea itu mah. Di Korea itu mah. Di orang menang HP. HP Android itu bener. Di orang mah. Terus sekalian pesta ulang tahun Sweet 17 lah ya gitu. Nah, tapi menarik namang untuk kayaknya untuk pemilu sekarang pun dengan pemilu kemarin ini masanya para milenial itu untuk berpesta pora lah gitu. Betul. Jadi orang memprediksi tadi dengan bonus demografi Indonesia itu di tahun sekarang itu atau di masa sekarang itu banyak kaum milenial yang mendominasi Indonesia gitu ya. Benar. Otomatis ya ini
akan menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Apakah kaum milenial atau generasi muda Indonesia ini akan peduli dengan negaranya atau cuek-cuek saja gitu. Tapi pun untuk para adik-adik milenial mungkin dulur-dulur mamang yang baru mau mencoblos, mungkin ada yang kemarin baru pertama kali. Bisa jadi emang ada juga banyak yang dia mau mencoblosan di tahun 2024 nanti. Jadi first time mereka mencoblos gitu ya. Coblos ini memang kertas suara. Itu tentu harus ada hal-hal yang dipertimbangkan, ada banyak sekali hal yang dipertimbangkan. Jangan sampai bukan masalah pengalamannya intinya, tapi lah orang percaya dengan kedewasaan dulur mamang apalagi yang milenial dengan segala kelebihannya lah gitunya. Pasti sudah paham apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipertimbangkan ketika mau mencoblos atau memilih calon pemimpin pemimpin kita di masa yang akan datang. Tapi ini bukan sekedar bukan istilahnya ingin mengecewakan, menggurui gitu. Kita hanya sharing informasi saja gitu ya. Bagaimana kira-kira atau hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan nanti menjelang pemilu atau masa pencoblosan. Jadi setidaknya ada prepare lah nanti. 1 atau 2 tahun satu tahun lah. Satu tahunan. Nah ini kita punya beberapa tips lah ya, yang nanti akan kita sharing ke dulur-dulur mamang sebagai kepedulian kita juga. Dan mudah-mudahan persentasi golput di tahun 2024 itu lebih menurun lagi. Kalau bisa tidak ada. Semuanya ikut andil. Nah khususnya untuk para kaum milenial kan si paling kritis biasanya ya, apa-apa terus pasti searching. Nah ini menjadi perhatian juga untuk kita semua bahwa perhatikan nih beberapa poin yang harus kita pegang ketika menjadi pemilih yang cerdas gitu. Nah ini yang pertama, pentingnya menjadi pemilih. Artinya gini, sadari bahwa tidak semua orang itu bisa memilih. Berarti betapa pentingnya peran kita dalam pesta demokrasi kelak. Jadi tahun 2024 orang jadi nyelek kelak ya. Jadi harus menyadari terlebih dahulu nih betapa pentingnya sebagai pemilih tetap lah gitu lah ya. Nanti ada nama kita itu terdaftar di DPT apa coba? Daftar pemilih tetap. Pinternya orang pejabat ini. Berarti siap nanti 2024 ya. Siap. Nah yang kedua nih Mang, pertimbangkan juga aspek integritas dan kapabilitas dari calon-calon pemimpin nanti gitu. Integritas itu artinya lurus ya Mang. Lurus. Jadi tunduk pada aturan, tidak nyeleweng, tidak nyelowong gitu. Benar. Berarti gak ada isian nyelowong. Cuma mungkin serada doang. Nah yang selanjutnya ingat bahwa pilihan kita itu menentukan masa depan. 5 tahun ke depan ya. Apa yang akan kita rasakan nanti, kebijakan-kebijakan negara orang gitu ya. Seperti contoh naik turunnya harga, itu naik yang paling penting. Angkot gitu ya. Dan sebagainya itu ditentukan oleh pilihan kita nanti tentunya. Nah yang selanjutnya telusuri rekam jejak, visi, misi dan program kerja dari calon pemimpin kita nanti. Kan kita mah gampang sekarang zaman internet mudah, tinggal searching aja gitu. Kudu tuturkeun ka imahna gitu nya, tutur ka kantorna di gitu. Dan harus dilihat juga berapa kali melakukan serangan pajar gitu ya. Serangan Deden. Kan serangan selain pajar ada Deden temannya. Selanjutnya ini Mang tidak terpengaruhi oleh hoax. Nah orang sangat percaya bagi para generasi milenial gak akan pernah nih sampai terjerumus atau bahkan percaya hoax. Karena sekarang gampang nyari informasi cepat, terus beberapa aplikasi juga didukung begitu ya untuk mendeteksi ini hoax atau enggak. Terkecuali di WhatsApp grup keluarga.
namanya ayah. Pasti ayah ya. Dan tidak banyak juga dari WhatsApp grup keluarga. Nanti siap-siap aja di tahun 2024 untuk melatih kesabaran kita bahwa ada beberapa anggota keluarga kita yang akan left group karena beda pilihan. Tapi jangan sampai begitu. Orang pernah sih masalahnya, orang pernah mengalami gitu. Ya. Mana atau keluarga mana nu left tina grupna? Keluarga batur. Batur. Ya, orang tetap bertahan. Urang mah kan kudu dewasa lah gitu. Orang tetap bertahan, Mang, dengan grup yang dibuat oleh keluarga tanpa nama si A, nama si C. Tapi tenan lah inti nama dari pengalaman 2019 kemarin ya. Tentu kita harus lebih belajar lagi Mang tentang makna demokrasi baik betul. Demokrasi dalam negara lingkungan termasuk dalam keluarga oge sebenarnya yakinlah dulu Mamang itu sudah dewasa. Sekarang mah yang namanya manusia itu berbeda pilihan, wajar. Jangankan untuk masalah pemimpin Mang, untuk masalah dahareun oge kan beda menu. Mane mah hayang kopi susu orang mah yang habis susu kan bedanya. Tapi kan orang susu lah tapi kan orang tengah blok WA maneh kan. Iya itu sederhanana gitu kan ya. Makanya orang teh harus lebih dewasa lah. Pilihan banyak berbeda-beda, ada apapun pilihannya kita tetap bersama gitu. Nah yang selanjutnya ini memang pilihlah calon yang memang memiliki program kerjanya terukur. Kita juga bisa mungkinlah melihat ini program kerjanya seperti ini. Nanti dibandingkan dengan kebutuhan di masyarakat seperti apa gitulah ya. Dan yang terakhir ya pilih juga calon yang tahu persis nih permasalahan masyarakat yang di lapangan itu yang dihadapi seperti apa gitu. Nah nanti mungkin pasti punya solusinya dong si calon pemimpin itu. Karena gini ibaratnya kalau diibaratkan sebuah penyakit Mang itunya kita akan bisa mengobati penyakit itu kalau kita tahu. Iya kita bisa mengobati penyakitnya kalau misalnya orang apal penyakit naon gitu. Dengan apal penyakitnya berarti orang nanti bisa menyimpulkan oh iya obat nate gitu. Ulah sampai kan kayak non teh penanganannya seperti berbeda ini kan gitu kalau nggak tahu atau bukan ahlinya mah gitu. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara, Ngabam Blam Saperana.